Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal ini ketika suami melihat kepada istrinya. Kalau kamu tidak ridho dengan salah satu akhlak istrimu, maka cari bagian akhlak yang lain yang membuat kamu ridho. Sehingga misalnya dari sisi masakannya orang enak, ya, tapi pijitannya enak. Nah, maka yang diingat apa? Pijitan. Ya, meskipun masakannya tidak enak. Istri saya itu Pak Ustadz seperti ini, tapi kalau gini bagus dia. Merawat anaknya pinter. Tapi kalau merawat suaminya dibiarkan saja. Suruh hidup sendiri. Oh, bapak kan sudah dewasa, makanya nggak diganggu. Terus gimana itu? Nah, contoh seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Illam tarda minha ba'dan. Kalau kamu tidak senang dengan akhlak dia di sebagian kondisi, radhiya anha ba'dan. Kamu akan ridho dengan dia dalam sebagian kondisi yang lain. Karena tidak ada wanita kok elek kabeh dari nduwur sampai ngisor. Masya Allah, istri saya itu nggak ada baiknya sama sekali Pak Ustadz. Dari sejak lahir sampai mati elek kabeh misalnya. Tidak mungkin ada, ya. Namanya wanita itu pasti ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Dan mukminah pasti banyak sisi baiknya. Seorang muslimah pasti banyak sisi baiknya. Baik, itu cara Nabi SAW untuk kemudian membuat sang suami agar tidak gampang marah kepada istrinya, tidak gampang menyepelekan istrinya. Jadi kalau kamu nggak senang di bagian ini, udah, bagian mana yang kamu senang? Oh, saya senang bagian ini. Ingat yang bagian itu. Sehingga sang istri tetap bisa selalu apa? Sang suami tetap bisa merasa tenang dengan istrinya. Meskipun dalam kondisi tertentu kadang ada bagian yang tidak disukai. Istri saya itu Masya Allah, kalau berada di dalam kamar mandi nggak bisa ditunggu Pak Ustadz. Kalau udah masuk kamar mandi tak tinggal tidur. Saya bangun tuh dia belum keluar. Masya Allah. Kegiatannya apa itu di dalam? Nggak tahu, itu mungkin semedi di dalam. Subhanallah. Nah, kalau seperti itu Anda ingat bagian mana yang kira-kira membuat Anda senang. Oh, bagian ini saya senang. Hal yang sama juga dilakukan oleh ibu-ibu ketika menghadapi suaminya. Suaminya bagian ini nggak senang. Suami saya itu Pak Ustadz ngentutan. Tapi dia royal. Alhamdulillah. Yang diingat royalnya bukan. Contoh seperti itu keseimbangan yang bisa dilakukan. Maka sebenarnya apa yang Anda sampaikan tadi sudah bagus ya. Di satu pihak suami punya akhlak yang baik. Di pihak yang lain kadang akhlaknya agak kumat ya, jadi kurang baik. Suaminya seperti ini tapi dia ngerokok misalnya ya, dan gak seneng istrinya dengan bau rokok. Suaminya seperti ini tapi misalnya di tempat yang lain pinter menghibur. Bagian itu yang Anda ingat. Dan jangan sampai hanya gara-gara satu kesalahan sampai membuat Anda melupakan seluruh kebaikannya. Wallahu a'lam.